Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha gimana Bu Ruli, sehat? Alhamdulillah Pak Asep. Nah, Pak Asep, pertemuan kali ini kita, mau bahas apa nih? Ya kita curhat ajalah dengan permasalahan-permasalahan yang kita alami mungkin itu, Bu. Ada permasalahan ya, Pak. Nah, apa nih ceritanya hari ini dari Pak Asep? Kalau dari saya, permasalahan itu memang banyak, Bu, sebetulnya ya, tapi ada satu permasalahan yang memang ini membikin pikiran itu jadi terbagi beberapa bagian begitu ya. Itu Bu, permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan situasi kondisi di sekolah dalam pembelajaran sih, Iya. gitu. Apa sih yang jadi masalah di sekolah Ini Pak Asep itu? ini kan di sekolah itu, di kelas lah ya, di kelas itu saya kan punya banyak murid sih sebetulnya. Ada berapa orang, ada 36 siswa gitu. Cuman dari 36 siswa ini ada sekitar 4 orang yang ada masalah gitu. Yang pertama ini autis lah yang pertama, kemudian yang kedua yang 3 orang lah ya, yang 3 orang itu memang kesulitan untuk membaca begitu, Bu. Kalau yang autisnya itu emang autis seperti apa nih, Pak, kira-kira? Dia seolah-olah punya dunia sendiri, sulit untuk dikendalikan, memang agak sulit juga. Di kelas tidak diam, sering kelayaban kemana aja. Kalau Mmm. fokusnya, kemudian juga dia ketika bicara itu tidak fasih dalam bicara, nggak jelas. Nggak tahu memang ada masalah apa di situ. Nah, kira-kira nih Bapak udah mengidentifikasi belum untuk misalnya siswa yang ada hambatan tadi membacanya? Kira-kira, Mhm. faktor apa nih sehingga anak itu jadi seperti itu? Ya kalau yang sudah saya lakukan untuk mengidentifikasinya, pertama kalau yang kesulitan untuk, membaca begitu ya, ini saya coba komunikasi dengan guru-guru sebelumnya. Memang dari awalnya juga memang dia kesulitan sih, kesulitan untuk membaca. Mmm. Kemudian saya takut dari, keluarga misalkan, dari faktor genetiknya gimana. Ternyata memang kakak-kakaknya dulu itu sempat juga mengalami kesulitan di situ, kesulitan membaca. Mmm. Cuman enggak terlalu seperti yang sekarang, yang adiknya, Oh, itu. iya. Kemudian untuk yang sulit untuk, apa namanya, bicaranya kurang fasih, begitu ya, katakanlah autis lah gitu ya. Itu memang, katanya dari bawaan lahir, katanya memang seperti itu informasinya. Jadi sementara gitu ya, ada identifikasi bahwa itu kayak genetik lagi ya, Pak, ya? Iya, Oh. betul. Nah, selain itu, kira-kira hal apa saja sih yang nanti bisa dilakukan untuk mengidentifikasi siswa tersebut secara nyata? Kan itu baru ini ya, Pak, baru identifikasi awal. Nah, kira-kira nih, Mhm. hal apa saja lagi yang akan dilakukan Bapak supaya mengetahui nih teh, apa sih faktor sebenarnya gitu, yang sebenar-benarnya? Iya, kalau kasus siswa yang satu yang ya katakanlah ada ABK begitu ya, atau autis, itu memang saya menyarankan sebenarnya kepada orang tuanya untuk di ke psikolog, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, udah aja ke SLB-kan. Cuman untuk poin yang kedua ini, saya belum berani. Ditakutkannya itu, orang tua kan tersinggung ya, Iya, ketika betul. bicara si siswa itu ke SLB-kan,
ini pemikirannya jadi kurang baik lah gitu ya, Iya, betul. takutkannya. Heeh. Kemudian untuk yang kesulitan untuk membaca, ini memang beberapa hal sudah dilakukan sebetulnya ya, untuk mengidentifikasinya apakah memang dengan les-lesan begitu ya, yang saya lakukan memang pernah dilakukan, namun, hasilnya belum memenuhi harapan gitu, masih masih ada beberapa hal yang memang ya terasa kurang begitu, kalau dari les-lesan itu. Iya. Nah, menurut Bapak usaha yang sudah Bapak lakukan nih ada di posisi mana kalau rentang 1 sampai 10? Kalau saya rentankan, yang sudah saya lakukan itu baru mungkin gitu ya, baru mencapai sekitar di angka 4 lah ya, di angka 4 lah Oh. gitu ya. Walaupun memang ada beberapa ide sebetulnya gitu ya, untuk mengatasi yang kesulitan membaca itu gitu ya. Itu bukan hanya dengan les saja, tetapi saya akan mencoba dengan berkolaborasi dengan guru yang kebetulan di sini, dia menangani baca tulis Quran di situ. Mmm. Mudah-mudahan sih harapannya. Ya berarti ada gambaran-gambaran ya, Pak, ya, yang akan dilakukan selanjutnya? Gambaran sudah ada, Bu, sudah ada. Iya. Cuman memang, eee apa namanya, permasalahan-permasalahan itu menjadi beban sih sebetulnya ke dalam diri saya. Nah, yang menjadi bebannya seperti apa nih kira-kira yang Bapak rasakan jadi beban? Ya bebannya karena ya memang seolah-olah saya merasa belum 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 apa namanya, seolah-olah tidak maksimal ya. Itu yang pertama, kemudian masih terdapat saya kan pengennya siswa itu kompetensinya bagus-bagus semua kan gitu ya. Iya. Tidak ada kekurangan lah anggap seperti itu. Tetapi ternyata memang ada kekurangan. Nah, setelah kekurangan tersebut saya coba dengan berbagai macam cara, tetapi belum mencapai pada harapan yang saya Mmm. harapkan gitu. Sehingga kan ini jadi tetapi dengan beban itu pun seiringnya itu ide-ide juga mulai muncul, itu pun dengan koordinasi atau kolaborasi dengan saya komunikasi dengan rekan-rekan yang lainnya. Maka lahirlah kita coba aja deh dengan melibatkan, BTHQ itu, gitu. Oh, iya. Betul, Pak, sebetulnya tadi Bapak udah cerita dengan, apa ya, ketakutannya adalah saya belum mampu, sebetulnya Bapak sudah mampu dengan adanya kegiatan-kegiatan sebelumnya ya, dan dengan rencana itu, Mmm. ide-ide itu juga sebetulnya bisa dilakukan, Pak. Nah, selain itu, kira-kira nih, ada nggak kelebihan atau hal-hal yang menonjol dari murid-murid tersebut? Kalau dari siswa tersebut, sampai saat ini begitu ya, saya belum bisa menyimpulkan ada kelebihan gitu, tapi memang yakin dalam diri siswa itu ada kelebihannya. Untuk yang tidak belum bisa baca begitu ya, Iya. dari aspek, olahraga mungkin ya, yang agak menonjol, itu pun saya dapat informasi dari guru bidangnya gitu ya. Memang lumayanlah agak bagus begitu ya dibandingkan dengan yang lain, agak menonjol. Nah kalau yang ABK itu, ini sampai saat ini belum, namun dari sikap gitu ya, dari sikap dia memang agak berbeda dengan siswa-siswa yang lain dari sikap. Apa saja, yang ABK itu agak santun begitu dibandingkan dengan yang lain. Tingkat kejujurannya juga lumayan, sudah bisa apa namanya, jujurnya dibandingkan dengan rekan-rekan yang lainnya gitu. Jadi ada sih, tapi kalau untuk kompetensi begitu ya, itu belum Mmm. terlihat, tapi kalau dari sikap alhamdulillah ada sikap jujur begitu ya, kemudian akhlaknya baik gitu. Kalau yang belum bisa baca itu dari pengetahuan mah paling dia suka di olahraga. Nah, kalau ada
potensi yang dimiliki siswa tersebut ya, minimal dari sikapnya atau kesukaannya olahraga. Berarti, apa nih yang harus dilakukan kira-kira nih sama Bapak supaya, bisa memancing gitu potensi-potensi yang ada dalam diri mereka? Ya paling rencana saya koordinasi ulang mungkinnya dengan minta bantuan lah ya, minta bantuan dengan guru bidang itu, dengan harapan bukan hanya dibaca tulis itu ya, Quran itu bukan hanya itu, tetapi di, olahraganya pun juga sama. Saya coba koordinasi dengan beliau begitu ya, dengan rekan saya, dengan melampirkan informasi-informasi begitu ya. Namun memang si guru olahraganya juga sering bicara begitu, ketika memang dikasih soal-soal itu memang nggak bisa. Tapi kalau praktek itu memang bagus kalau praktek itu. Jadi artinya sukanya suka praktek itu. Iya, Kalau jadi teori-teori nggak bisa, kalau belum tergolong bisa, tergolong bukan nggak anak bisa. kinestetik ya, Pak, ya? Iya kinestetik, Suka gerak. benar, betul, betul. Nah, sudah mulai ya ada apa, terbuka mengenai rencana-rencana ke depan gitu. Tadi juga Bapak kan sudah berbicara nih tentang ide-ide yang akan dilakukan. Selain bekerja sama dengan guru bidang, lalu tadi katanya akan berencana dengan guru, BTHQ ya. Betul. Kira-kira yang akan dilakukan Bapak sendiri nih, kira-kira yang Bapak sendiri lakukan di kelasnya? Misalnya dalam saat pembelajaran gitu, apa yang memang tidak melibatkan orang lain, kira-kira mau Iya. melakukan apa nih? Kalau untuk mengkondisikan di kelas, Oh, paling yang masih saya lakukan itu untuk yang ABK itu, ya duduknya begitu ya, tempat duduk biar dia nggak banyak tingkah gitu ya, nggak ke sana kemari, itu paling di dekat saya. Memang beberapa pertemuan itu dilakukan, ya alhamdulillah sih berhasil juga gitu ya, paling tidak, dia nggak ke sana kemari, dia fokus di situ. Kemudian mmm, untuk yang belum bisa baca itu, paling dengan media-media yang lain, misalkan media-media gambar lah ya. Jadi memang agak dispesialkan saja. Dia tidak bisa mengikuti pelajaran yang umumnya saya mmm, pakai gitu aja. oh iya, Pak. Ya memang terlihat asik gitu aja orangnya. Eee, nah yang selanjutnya itu selain tadi sudah direncanakan dengan 3 ide yang sudah Bapak ungkapkan gitu ya, siapa lagi yang akan, Bapak ajak untuk berkolaborasi nih atau yang terlibat dalam program-program yang akan Bapak kerjakan? Baik, untuk ide-ide tadi tentu kan nggak bisa sendiri Bu ya. Iya, Ini tentu perlu kolaborasi, bukan hanya dengan tadi yang saya sebutkan. Yang pertama mungkin tambahan itu dengan pimpinan. Pimpinan memang harus mengetahui dan iya, mudah-mudahan dari pimpinan itu punya ide-ide yang lain. Tuh, kemudian yang kedua, itu saya coba memaksimalkan kolaborasi dengan para orang tua yang bersangkutan. Karena di sekolah mungkin iya terkondisikan, tetapi kalau di rumah kita kan tidak tahu. Maka perlu, gayung bersambut mungkin ya, iya, antara betul, pihak, sekolah gitu ya, di mana saya sebagai gurunya, itu dengan orang tua yang bersangkutan. Jadi betul. ada berapa orang ya, 1, 2, 4 ya, empat orang lah ya, guru bidang 2, kemudian kepala sekolah, dan juga orang tua gitu. Nih ya, apa yang akan Bapak lakukan, dengan berkoordinasi kepada kepala sekolah? Kan memang harus ada komunikasi ya, Pak. Nah, komunikasi seperti apa nih yang akan Bapak lakukan? Ya, untuk dengan koordinasi dengan kepala sekolah, ya saya akan mencoba, apa namanya, berbicara gitu ya tentang, permasalahan-permasalahan seperti saya dengan Bu Ruli begitu ya. Nah, saya coba itu pun dengan data-data yang sudah saya dapat begitu ya. Tadi salah satunya seperti yang tadi saya ungkapkan.
Kemudian saya juga memang mengharapkan saran dari beliau begitu ya, sebagai pimpinan apa sih yang memang perlu saya lakukan untuk ke depannya menangani, permasalahan seperti itu. Oh, iya. Seru sekali ya, Pak, luar biasa. Wah, luar Cerita biasa, Bu, jadi bikin saya bikin pusing. Jadi iya betul, Pak. Jadi memang saya justru jadi ingat nih, ingat ke ya siswa-siswa saya, murid saya yang ada di sekolah yang memang notabene, mengalami hal tersebut gitu, Oh, yang ada sulit juga, Bu? ada. Jadi memang, "Oh, apa ya yang harus saya lakukan?" Gitu. Jadi sedikitnya Mmm, ada, gambaran-gambaran yang memang tadi kita bicarakan gitu ya, Pak. Saya nggak sabar nih untuk pertemuan berikutnya nih, sesudah nanti Pak siap. Asep mempraktekkan itu, kira-kira nanti dari yang disangka tingkat 4 atau level 4 itu nanti jadi berapa nih tingkat levelnya? Ya harapan Iya, bisa sampai 10 harapannya. nggak bisa langsung ya Pak, kan kita Iya, berproses ada ya. proses lah, Bu. Betul 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 betul. Betul. Baiklah Pak, eee, sangat menginspirasi dan memang sangat senang sekali dengan pembicaraan hari ini ya. Eee, Mungkin nanti jika ada apa-apa lagi nantilah kita bisa mengobrol kembali ya, Pak. Dan saya juga Siap ingin siap. melihat nih gimana prosesnya, siapa tahu nanti saya bisa kan meniru-meniru ide-ide yang sudah ada dari Bapak. Sama-sama, Baik, Bu. ya terima kasih Pak untuk hari ini, luar biasa. Mungkin Sama-sama. kita akhiri saja ya, Pak, ya, nanti kita sambung kembali di Siap, pertemuan Bu. Siap berikutnya. Terima kasih, siap. Pak. Mangga Assalamualaikum, sama-sama, Bu. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Diisi, Bu, eta refleksina.